Apa sih jantung itu? Secara sederhana, jantung adalah organ berotot yang berfungsi sebagai pompa utama dalam sistem peredaran darah kita. Tugasnya adalah mendorong darah ke seluruh bagian tubuh terus-menerus dan tanpa henti sepanjang hidup kita. Nah, teman-teman, untuk memahami alur darah, kita perlu mengenal bagian-bagian utamanya. Pertama, ada 4 ruangan atau chambers, yaitu pertama atrium kanan atau serambi kanan ialah menerima darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Kedua, ventrikel kanan atau bilik kanan ialah memompa darah kaya karbon dioksida ke paru-paru. Ketiga, atrium kiri atau serambi kiri menerima darah kaya oksigen dari paru-paru. Keempat, ventrikel kiri atau bilik kiri ialah memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Ventrikel kiri memiliki otot yang paling tebal karena harus memompa dengan kekuatan paling besar. Dan kedua, ada 4 katup jantung atau valves ialah berfungsi seperti pintu satu arah yang memastikan darah mengalir ke arah yang benar dan tidak bocor mundur. Pertama, ada katup trikuspid ialah antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Kedua, katup pulmonalis ialah antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis. Ketiga, katup mitral atau bikuspid ialah antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Dan keempat, katup aorta antara ventrikel kiri dan aorta. Ketiga, pembuluh darah besar. Pertama, vena cava superior dan inferior ialah masuk ke atrium kanan membawa darah dari seluruh tubuh. Kedua, arteri pulmonalis ialah keluar dari ventrikel kanan membawa darah ke paru-paru. Ketiga, vena pulmonalis ialah masuk ke atrium kiri membawa darah dari paru-paru. Dan keempat, aorta, pembuluh darah terbesar keluar dari ventrikel kiri membawa darah ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya teman-teman, berikut adalah aluran darah secara berurutan dimulai dari darah yang telah kehabisan oksigen di seluruh tubuh. Pertama, darah dari tubuh masuk ke jantung. Darah yang sudah kehabisan oksigen dan kaya akan karbon dioksida kembali ke jantung melalui 2 pembuluh besar, vena cava superior dari bagian atas tubuh dan vena cava inferior dari bagian bawah tubuh. Darah ini mengalir masuk ke atrium kanan. Lalu kedua, dari atrium kanan ke ventrikel kanan. Atrium kanan berkontraksi, mendorong darah melewati katup trikuspid yang terbuka. Darah mengalir ke dalam ventrikel kanan. Dan ketiga, dari jantung ke paru-paru. Ventrikel kanan berkontraksi kuat, tekanan ini menutup katup trikuspid dan membuka katup pulmonalis. Darah dipompa keluar dari jantung melalui arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Keempat, pertukaran gas di paru-paru. Di dalam paru-paru, darah melepaskan karbon dioksida dan menghirup oksigen saat kita bernafas. Sekarang darah menjadi kaya oksigen. Dan kelima, darah dari paru-paru kembali ke jantung. Darah yang sudah kaya oksigen ini kembali ke jantung melalui vena pulmonalis, darah masuk ke atrium kiri. Keenam, dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Atrium kiri berkontraksi mendorong darah melewati katup mitral yang terbuka. Darah mengalir ke dalam ventrikel kiri. Ruangan ini adalah paling kuat di jantung. Dan 7, dari jantung ke seluruh tubuh. Ventrikel kiri berkontraksi dengan sangat kuat. Kontraksi ini menutup katup mitral dan membuka katup aorta. Darah kaya oksigen dipompa keluar melalui aorta, pembuluh darah terbesar dalam tubuh. 8. Distribusi ke seluruh tubuh. Dari aorta, darah mengalir ke seluruh cabang arteri yang lebih kecil, membawa oksigen dan nutrisi ke setiap sel, jaringan, dan organ tubuh. Setelah melepaskan oksigen, darah kembali menjadi kaya karbon dioksida dan siklus dimulai kembali dari langkah awal. Jadi teman-teman, kesimpulan dari materi mengenai jantung adalah mesin biologis yang luar biasa. Ia tidak hanya sekedar pompa, tetapi sebuah pompa ganda yang canggih yang memastikan darah kaya oksigen mencapai setiap bagian tubuh dan darah kaya karbon dioksida dibersihkan di paru-paru. Alur darah yang teratur ini adalah fondasi dari kehidupan kita, dan menjaga kesehatan jantung sama dengan menjaga kesehatan seluruh tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jingga Ramadhani dari kelas 1A S1 Kebidanan. Saya akan menjelaskan apa itu darah dan komponennya.
Darah adalah cairan merah yang beredar ke seluruh tubuh dan berfungsi vital untuk menopang kehidupan. Cairan ini terdiri dari plasma dan berbagai sel seperti sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Fungsi utamanya adalah mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan zat penting lainnya ke sel serta membuang limbah metabolisme dari tubuh. Nah, ada sel darah merah eritrosit berbentuk bulat, pipi, dan berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Fungsinya mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh. Terus yang kedua ada sel darah putih, leukosit, bagian dari sistem kekebalan tubuh. Fungsinya melawan kuman, bakteri, virus, dan benda asing. Melindungi tubuh dari infeksi, terdiri dari beberapa jenis seperti neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan basolfil. Yang ketiga ada trombosit, kepingan darah. Berbentuk seperti fragmen kecil, bukan sel utuh. Fungsinya membentuk pembekuan darah saat terjadi luka, mencegah pendarahan berlebihan. Yang keempat ada plasma darah, cairan berwarna kekuningan yang menjadi media tempat semua komponen darah mengalir. Terdiri dari 90% protein, hormon, mineral, dan zat gizi. Fungsinya mengangkut nutrisi, hormon, dan zat sisa metabolisme, menjaga keseimbangan cairan serta suhu tubuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tunisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuluh darah. Apa sih pembuluh darah itu? Pembuluh darah adalah saluran atau pipa elastis di dalam tubuh yang berfungsi untuk mengalirkan darah dan menuju jantung ke seluruh bagian tubuh. Nah, di samping itu ada gambar tabung atau saluran yang membawa darah ke seluruh tubuh kita. Ada 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama, vena, yang kedua, arteri, dan yang ketiga, kapiler. Masing-masing berbeda dalam ukuran dan strukturnya. Ayo kita amati 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama, arteri, memiliki dinding paling tebal di antara ketiganya, memungkinkannya menahan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh jantung. Yang kedua, vena, tidak terlalu berotot dan elastis dibandingkan dengan arteri, sehingga darah dapat mengalir melaluinya dengan tekanan rendah. Memiliki katup khusus yang membantu darah mengalir satu arah. Yang ketiga, kapiler, memiliki dinding paling tipis yang memungkinkan zat seperti oksigen dan gula untuk dapat melewati dindingnya, masuk atau keluar dari darah. Masing-masing jenis pembuluh darah memiliki peran unik dalam sistem peredaran darah. Yang pertama, arteri, fungsinya membawa darah keluar dari jantung. Yang kedua, vena, fungsinya membawa darah kembali ke jantung. Yang ketiga, kapiler, fungsinya membantu pertukaran zat di antara darah dan jaringan.